Malam ini Masjid Istiqlal menggelar Gema Takbir Nasional dan pesan Idul Adha 1445 Hijriah dan sholat Idul Fitri pada Senin pagi. Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh pihak panitia. Sementara itu di Jawa Timur, satu hari jelang Hari Raya Idul Adha, Jembatan Suramadu mulai dipadati oleh pemudik asal Madura yang melakukan tradisi dengan toron atau pulang ke kampung halaman. Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi di Masjid Istiqlal dan Belinda Firda di Jembatan Suramadu. Kita ke Anwar Fuadi terlebih dahulu. Adi, seperti apa persiapan jelang malam takbiran dan sholat Idul Adha di lokasi Anda saat ini? Ya Reza, yang saat ini tengah berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta ini adalah persiapan untuk pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sholat isya, lalu kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti akan digelar Gema Takbir Nasional dan juga pesan Idul Adha 1445 Hijriah yang nantinya juga bisa diikuti oleh masyarakat. Bisa Anda lihat di belakang saya, saat ini panggungnya Reza sudah dipersiapkan sejak tadi, termasuk juga di sana sudah disiapkan juga beduk, ada beduk berukuran kecil, ada 8 buah tadi kami hitung, dan juga ada beduk berukuran besar yang nantinya juga untuk memeriahkan malam takbiran di Masjid Idul Adha sebelum menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Dan juga kami informasikan kepada Anda untuk nantinya juga akan ada pesan yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar terkait dengan solidaritas, lalu kemudian ukhuwah dan juga terkait dengan kebersamaan begitu ya, untuk menjadi modal besar juga nantinya untuk membangun bangsa ke depan. Karena memang itulah tema yang diangkat atau tema besar yang diangkat pada rangkaian pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal ini. Lalu kemudian untuk pelaksanaan sholat Idul Adha ini direncanakan pada Senin pagi besok dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan yang akan bertindak sebagai khatib pada pelaksanaan sholat Id besok adalah Profesor Amin Suyitno yang merupakan Kabat Litbang dan juga Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan tema yang akan diangkat dalam khutbah besok adalah Semangat Idul Adha, Hadirkan Cinta dan Kepedulian Sosial. Lalu kemudian untuk Idul Adha besok ini juga akan dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara dan juga duta besar dari negara-negara sahabat. Sehingga ini persiapan terus dilakukan untuk juga kenyamanan para jemaah yang akan hadir. Nah, persiapan yang dilakukan diantaranya pembersihan tempat ibadah, baik itu di lantai utama tempat saya melaporkan saat ini, lalu kemudian juga di tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk sholat para jemaah yang akan hadir Masjid Istiqlal. Karena memang diperkirakan akan hadir lebih dari 100.000 jemaah untuk mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal besok. Sementara itu sterilisasi juga sudah dilakukan oleh Pas Pampres. Tadi sudah dilakukan survei sejak sore dan sterilisasi akan dimasifkan lagi nanti mulai pukul 2 dini hari untuk kemudian persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan juga dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini diperkirakan akan lebih ramai dibandingkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena memang kebiasaan masyarakat di Idul Adha ini tidak banyak yang mudik ke kampung halaman, sehingga juga banyak yang memilih melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Reza. Ya Adi, lalu bagaimana dengan persiapan penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal? Ya Reza, untuk penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini dilakukan pada H+1 atau pada hari Selasa mendatang dimulai pada pukul 6 pagi. Untuk hewan kurban yang akan disembelih di Masjid Istiqlal ini berdasarkan informasi tadi yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, jumlahnya adalah 45 ekor sapi dan juga 12 ekor kambing. Dan untuk sapi ini diantaranya ada 2 sapi yang disumbangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang masing-masing bobotnya adalah hampir 1,2 ton. Ada juga sapi yang disumbangkan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dan menariknya lagi Reza, ada sapi yang disumbangkan sebagai hadiah dari Gereja Katedral Jakarta. Dan ini tentunya menjadi momen spesial juga pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada esok hari. Lalu kemudian juga dari sapi-sapi tersebut untuk penyembelihannya, sapi dan juga kambing ini dipusatkan di RPH atau Rumah Potong Hewan Masjid Istiqlal. Dan untuk pendistribusiannya, ini Masjid Istiqlal akan jemput bola atau mengantarkannya langsung kepada masyarakat, kelompok masyarakat, yayasan atau lembaga yang sebelumnya telah mengajukan permohonan kepada Masjid Istiqlal. Jadi tidak akan ada antrian untuk pembagian daging hewan kurban di Masjid Istiqlal ini karena memang sudah akan langsung dibagikan kepada penerimanya.
kedepannya. Karena sebelumnya berdasarkan informasi yang kami terima sudah ada lebih dari 150 yayasan atau lembaga dengan jumlah sekitar 25.000 sampai 30.000 orang yang mengajukan untuk mendapatkan daging kurban dari Masjid Istiqlal. Jadi nanti akan dibagikan secara langsung kepada masyarakat. Nah, kami informasikan juga kepada masyarakat yang akan melaksanakan sholat Id besok di Masjid Istiqlal agar datang lebih awal begitu, kalau bisa sholat subuh berjamaah langsung di sini agar bisa mendapatkan saf di lantai utama dari Masjid Istiqlal ini. Lalu kemudian juga untuk kantong-kantong parkir ini juga sudah disiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa lokasi selain di Masjid Istiqlal ini sendiri juga disiapkan di kantor Pertamina, PT Pos, dan juga di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan juga sebagai wujud toleransi ini juga disiapkan di halaman Gereja Katedral Jakarta untuk bisa menampung para jemaah yang nantinya akan melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih Adi atas laporan Anda. Kita beralih ke Belinda. Belinda, bagaimana situasi lalu lintas di Jembatan Suramadu dan apa yang menyebabkan terjadi penumpukan kendaraan di pintu masuk roda 2? Ya, Reza dan pemirsa, selamat malam. Memang berdasarkan pantauan kami malam hari ini diprediksi menjadi puncak dari tradisi toron warga Madura yang mudik ke kampung halaman. Kalau kita mengenal kata mudik ini biasanya umumnya ini digunakan untuk masyarakat pulang ke kampung halaman ketika Idul Fitri. Namun ternyata berbeda untuk warga Madura yang justru mudik ketika merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan berdasarkan pantauan kami ini untuk di Jembatan Suramadu mulai terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sekitar pukul 16.30 hingga 17 waktu Indonesia Barat sempat terjadi penumpukan untuk di pintu masuk roda 2. Memang ada beberapa faktor yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di pintu masuk roda 2 Jembatan Suramadu dari arah Surabaya menuju ke Madura. Di antaranya memang selain karena terjadi peningkatan volume kendaraan, namun juga dikarenakan ini untuk jalur khusus roda 2 sedang dilakukan pembenahan begitu oleh pihak Suramadu, sedang dilakukan penambahan daya sehingga untuk jalur roda 2 ini dialihkan melewati jalur roda 4 atau lebih. Namun sudah terpasang water barrier sepanjang Jembatan Suramadu. Meski demikian, ini pantauan kami ada sebagian besar dari pemudik yang menggunakan roda 2 ini menerobos water barrier, bahkan mereka juga tidak menggunakan helm, sehingga dihimbau untuk para pemudik ini bisa mematuhi rambu lalu lintas dan tidak menerobos water barrier yang sudah terpasang sepanjang Jembatan Suramadu. Selain itu, pantauan kami sejak sore hingga malam ini belum ada petugas yang mengurai atau menertibkan khususnya untuk kendaraan roda 2 yang melewati Jembatan Suramadu. Namun demikian, Reza dan juga pemirsa, antusias dari warga Madura ini melakukan tradisi toron ini sudah tampak sejak kemarin. Pasalnya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini kepadatan Jembatan Suramadu sudah terjadi sejak kemarin malam, Sabtu malam. Bahkan sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang sepanjang 1 kilometer. Dan ini memang menjadi tradisi setiap tahunnya warga Madura akan pulang dari tanah rantau untuk kembali ke tanah Madura, tanah kelahiran mereka, bertemu dengan sanak keluarga. Karena memang ada satu tradisi yang rutin mereka lakukan di malam hari, malam takbiran. Mereka akan menghabiskan waktu bersama keluarga sembari membakar sate untuk menikmati momen bersama keluarga. Sehingga dihimbau untuk para pemudik yang rencananya akan melewati Jembatan Suramadu pada malam hari ini, diperkirakan ini akan semakin banyak volume kendaraan yang melintasi Jembatan Suramadu. Harap berhati-hati dan tetap waspada serta patuhi rambu lalu lintas. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio, Reza. Belinda, satu lagi, apa saja antisipasi dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan roda 2 di sana ketika nanti arus balik terjadi? Iya, Reza dan pemirsa, memang siang tadi sekitar pukul 10.30 atau 11 waktu Indonesia Barat, kami sempat menemui mobil polisi yang patroli untuk melihat bagaimana arus di Jembatan Suramadu. Namun setelah itu hingga malam hari ini kita tidak menemukan petugas yang memang mengurai atau menyiapkan rekayasa khusus bagi pemudik yang melewati jalur Jembatan Suramadu, sehingga dihimbau kembali untuk para pemudik yang memang melewati jalur
Suramadu ini, jembatan Suramadu, bisa berhati-hati. Dan kembali lagi kita mengingatkan ini sampai malam hari ini Reza, kita masih melihat ada banyak sebagian besar dari pengendara yang tidak menggunakan helm, kemudian tidak menggunakan atribut berkendara secara lengkap. Hal ini tentu menjadi himbauan khusus untuk para pemudik yang hendak melakukan apalagi perjalanan malam hari ini untuk lebih berhati-hati dan mengontrol kecepatan ketika melewati jembatan Suramadu. Dan memang sekali lagi Reza, kami mengulangi, hingga malam hari ini kita tidak menemukan petugas yang berjaga khusus untuk menertibkan khususnya untuk kendaraan roda 2 atau mereka berusaha untuk mengurai kemacetan. Namun Reza, yang menariknya, jadi memang kemacetan yang terjadi di jembatan Suramadu ini ada di jam-jam tertentu, sehingga tidak sepanjang waktu sore hingga malam hari ini terjadi kemacetan, namun terjadi 1 jam atau 2 jam kemudian lancar kembali, kemudian ada kemacetan lagi, sehingga hal ini yang mungkin perlu diperhatikan bagi petugas untuk bisa menguraikan kemacetan, karena hingga malam hari ini kita belum menemukan petugas yang mengurai atau menertibkan kendaraan roda 2. Reza. Baik, Belinda Firda dan Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda, teman-teman. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.